Ya, materi kali ini kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah sampai di bentuk ketiga. Nah, ini bentuk ketiga di mana semuanya fungsi, bawahnya fungsi, atasnya fungsi, tapi bawahnya sama ya, atasnya beda. Lalu kemarin yang di bentuk kedua itu kalian akan kalian mendapatkan bentuk seperti ini. Oke, jadi bawahnya sama, atasnya beda. Jadi atasnya tinggal disamain aja. Bentuk pertama juga sama ya. Nah, sekarang bentuk ketiga. Bentuk ketiga, kita akan punya bentuk persamaan eksponen seperti ini. Bentuk keempat ya, sorry. Bentuk keempat. Wait, ya. Bentuk keempat. Nah, bentuk keempat ini, nanti persamaan eksponennya akan bentuk seperti ini. Fx pangkat Hx itu sama dengan Gx pangkat Hx. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa di sini yang ternotis gitu ya adalah bawahnya yang berbeda, atasnya sama. Bawahnya beda, atasnya sama. Nah, gimana nih? Kalau yang sebelumnya itu kan bawahnya sama, atasnya beda. Itu ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan jawaban. Kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, dan kemungkinan 4. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan bawahnya yang beda, atasnya yang sama? Dibalik gitu ya. Oke, kita logikakan ya. Ketika ada bentuk seperti ini, secara obvious banget kalian pasti akan melihat bahwa ini akan terpenuhi ketika bawahnya sama, ya nggak sih? Karena atasnya udah sama persis, ya. Ketika atasnya udah sama persis, ya tinggal kamu bilang aja bawahnya sama gitu kan. Oke, bawahnya sama. Ini berarti fx itu harus sama dengan gx ya. Nah, ini adalah bawahnya sama, gitu. Nah, lalu kemungkinan lainnya apa aja? Nah, ini kemungkinan pertama ya. Terus kemungkinan yang kedua itu adalah, nah sekarang lihat deh. Ketika kalian mendapatkan kanan dan kiri harus sama dengan dengan fungsi seperti ini, artinya nanti ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian bisa logikakan bahwa atasnya itu adalah 0. Jadi gini, maksudnya karena apa? Karena semua, aduh saya belibet gini ya jelasinnya. Sorry. Jadi intinya adalah kemungkinan kedua adalah ketika atasnya sama dengan 0 guys. Kenapa atasnya sama dengan 0? Karena berapapun pangkat 0, even bawahnya itu berbeda ataupun sama, whatever itu ya, fx atau gx itu sama atau beda, ketika atasnya udah 0 ya, ketika atasnya udah 0 berarti artinya ini akan bernilai 1. Karena semua pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 gitu ya. Berarti artinya di sini kita bisa bilang nih bahwa hx-nya itu sama dengan 0. Tapi karena dia fx dan gx-nya itu berupa fungsi, maka kita harus pastikan. Seperti yang sebelumnya, ini banyak banget nih PR yang kemarin tuh kalian nggak ngecek syaratnya. Jadi syarat tuh harus tetap dicek ya, karena bisa jadi tidak berlaku gitu kan. Nih yang PR-PR kayak gini kemarin kalian nggak ngecek syaratnya, udah bisa, udah bagus nih, nemuinnya sampai X-nya udah dapat gitu kan. Hanya tinggal ngecek syaratnya aja, dan itu nggak susah ya. Tinggal kalian lihat aja di sini udah ada petunjuknya gimana cara ngecek syaratnya dari per kasus gitu ya. Kalau misalkan yang kasus ketiga atau kemungkinan ketiga bagaimana cara ngeceknya, keempat bagaimana gitu. Ini juga sama. Kemungkinan yang kedua ini juga dia memakai syarat. Kenapa? Karena kan kalian memfikskan bahwa atasnya 0. Bahwa si HX ini 0. Ketika HX ini 0, fx dan gx ini tidak boleh bernilai 0 atau negatif. Maaf. Bukan kalau bernilai 0 atau negatif ya. Tapi tidak boleh bernilai 0. Negatif boleh ya. Bilangan negatif pangkat 0 akan jadi 1 ya. Sorry. Saya ralat. Jadi ketika hx-nya sama dengan 0, maka bawahnya ini tidak boleh bernilai 0. Kenapa? Karena 0 pangkat 0 itu tidak ada jawabannya, gitu ya. Berarti di sini syaratnya yang harus dipenuhi itu adalah fx tidak sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Saya. Jadi fx dan gx-nya itu sama-sama tidak boleh 0. Kenapa? Karena hx-nya sudah kita fikskan 0. Gimana cara ceknya? Kan nanti kalian akan mendapatkan nilai x dari hx sama dengan 0 ini.
Kalian akan mendapatkan nilai X dari sini, lalu kalian akan masukkan ke Fx dan ke Gx. Ketika nilai X-nya itu menyebabkan Fx dan Gx 0, berarti dia bukan merupakan solusi atau tidak memenuhi syarat. Sama, cara ngecek syarat tuh gitu. Jadi X-nya dimasukin ke ceknya gitu ya, ke checkingnya gitu. Kalau misalkan X-nya dimasukin tidak menyebabkan ini 0, ya berarti artinya dia adalah suatu solusi. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya bentuk 4 ini juga berlaku untuk yang bawahnya tidak fungsi. Kalau nggak salah misal belum jelasin ya, bentar kita lihat dulu. Kan ini yang pertama bawahnya sama, yang kedua bawahnya sama, yang ketiga bawahnya sama. Iya benar. Ini juga berlaku ya. Ini misal tulis di sampingnya aja ya. Jadi biar kita nggak ngafalinnya banyak, nggak usah bikin bentuk baru deh. Langsung aja bikin bentuk yang wait kok gede banget. Kita bikin bentuk yang sama persis sebenarnya sama yang atas, sama yang fungsi, cuma bedanya adalah dia bawahnya itu adalah angka gitu ya. Ini. Kok nggak mau lurus? Oke. Ini juga akan sama nanti kalian mengerjakannya ketika nanti kalian mendapatkan, atau di bawahnya aja ya, sorry. Atau di bawahnya aja deh. Ketika nanti kalian mendapatkan seperti ini. A pangkat HX gitu ya. Sama dengan B pangkat HX. Nah, di sini ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, bawahnya itu adalah berupa angka. Beda ya sama yang atas ya. Yang atas tuh bawahnya berupa fungsi. Jadi makanya dia ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bawahnya sama. Kenapa? Karena dia adalah fungsi. Bisa diusahakan dia sama karena dia masih berupa fungsi. Gitu ya, yang namanya fungsi kan X-nya bisa apapun dan kita bisa setting itu menjadi sama gitu ya. Tapi kalau misalkan yang bawah ini A sama B ini udah obvious banget, jelas-jelas berbeda gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang ya udah misal atasnya kan udah sama berarti bawahnya aja disamain. Nggak gitu konsepnya. Karena di sini adalah A dan B-nya adalah dua bilangan yang berbeda. Ini udah fix angka gitu. Kalau misalnya ada 2 ini 3, kamu mau nyamain 2 sama 3 ya nggak bisa. Tapi kalau fungsi kamu mau samain ya bisa. Fungsi bisa disamain, ntar X-nya berapa gitu kan. Agar ini sama. Beda ya. Oke, sekarang ketika kamu mendapatkan bentuk yang seperti ini, yang bawahnya angka, itu hanya ya, mengerjakannya itu hanya satu kemungkinan. Mengerjakannya itu hanya dengan cara HX-nya sama dengan 0 gitu. Jadi sebenarnya dasarnya dari sini guys. Dasarnya itu dari sini, baru kita kembangkan ke sini sebenarnya. Gitu. Nah, ketika kalian punya angka dipangkatkan 0, angkanya berapapun maka dia akan menjadi 1 ya. Semua angka pangkat 0 akan jadi 1 kecuali A dan B-nya 0. Tapi di sini kita sudah fixkan bahwa nanti tidak mungkin 0 ya. Ini udah pasti ya suatu angka entah positif atau dia negatif gitu. Oke. Dapat ya poinnya ya. Ini hanya 2 saja dan ini hanya 1 saja. Tapi sebenarnya kedua bentuk ini dia sama persis logikanya. Kita pakai logika yang nomor 2 ini. Gitu. Ini kenapa bersyarat? Karena dia adalah fungsi. Karena Fx sama Gx-nya belum tentu 0. Ini kenapa nggak pakai syarat? Karena dia udah pasti nggak 0 nanti di soal. Dapat ya poinnya ya. Ini kenapa atasnya boleh, bawahnya boleh sama Fx sama dengan Gx. Karena lagi-lagi dia fungsi. Kita bisa setting bahwa dia sama kiri dan kanan sama. Kalau ini kenapa nggak ada syarat yang atas? Nggak ada kemungkinan yang atas? Karena jelas-jelas A dan B-nya berbeda. Gitu ya. Tapi logika dasarnya adalah yang sifat kedua. Gitu. Oke, saya contohin soalnya ya. Oh iya, by the way, saya udah siapin video tentang faktorisasi, nanti akan saya up di grup ya. Oke. Gini, contoh soal. X kuadrat min 5x plus 9 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan, muat gak nih? Muat lah. 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Oke, saya kasih contoh dulu yang dua-duanya fungsi ya. Yang keempatnya fungsi. Ya sebenarnya sama aja sih, mau yang ini mau yang atas juga sama aja sebenarnya logikanya dia juga kan tadi dijelasin ya. Nah, ini lihat di sini. Kalian lihat bahwa atasnya itu sama ya. Fungsi atasnya sama, bawahnya beda. Ya udah, secara naluriah nih ya. Kalian pasti akan ngeh kan langsung, loh kok kan atasnya sama.
ya udah tinggal bawahnya aja disamain supaya kiri sama kanan sama gitu kan. Jadi kemungkinan pertama ini akan terpenuhi ketika X kuadrat min 5X plus 9 itu sama dengan 2X plus 3 gitu. Satu diapain? Ya pinter, dipindah ruas ya. Jadi X kuadrat min 5X min 2X plus 9 min 3 sama dengan 0. Terus iya dikerjain seperti biasa gitu ya. 7X berapa nih? Plus 6 sama dengan 0 gitu. Lalu gimana? Kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Oke, sama dengan 0 sehingga menjadi X. X di sini berapa berarti? 6. Supaya jadi min 7 berarti 6 sama 1 ya. Ini min, ini min. Oke, saya udah cepet. Silakan yang masih belum bisa ngefaktorin. Ya jalan ninjanya itu adalah pakai ABC ya, rumus ABC. Cuma rumus ABC itu lama gitu ya. Ini 1 detik beres, rumus ABC ya lebih lama gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar lebih, saya siapkan videonya yang tadi saya bilang. Nanti saya akan kasih ya. Gitu. Oke, berarti artinya terpenuhi oleh ketika X-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 1. Di mana ini nggak pakai syarat ya. Untuk kemungkinan 1 dia nggak pakai syarat. Oke, jadi kita ya udah aja gitu. Itu jawabannya. Kenapa sih 1 nggak pakai syarat? Ya nggak perlu disyaratkan karena ya nggak masalah, nggak ada masalah di situ gitu kan. Kalau yang nomor 2 ini pakai syarat karena ini ada masalah ketika 0 pangkat 0 gitu loh. Kalau ini kan dia tidak bermasalah ya. Ketika bawahnya sama, iya oke, nggak masalah gitu kan. Tidak ada syarat, atasnya bebas gitu kan. Di atasnya udah fix sama gitu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua kemungkinannya adalah pangkatnya sama. Nah, ini adalah kemungkinan kemungkinan core-nya ya, kemungkinan utama. Kemungkinan utama. Yaitu adalah atasnya sama nih. Nah, berarti atasnya sama sih, atasnya sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 4X plus 3 itu sama dengan 0 gitu. Ini adalah kemungkinan utama. Di mana kemungkinan utama ini digunakan untuk yang ini dan yang ini juga gitu ya. Oke, kita langsung cari. Berapa nilai X-nya? Dengan cara faktorisasi lagi. Oke. Di sini dia angkanya 3. Berarti ya 3 sama 1 ya. Karena nggak ada kemungkinan lain. Karena mintanya min 4 berarti min 3 sama min 1. Terus berarti artinya X min 3 sama dengan 0. Atau X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Atau X-nya sama dengan 1. Oke, di sini ini belum tentu jawabannya. Tapi kita harus cek dulu apakah ini ada yang menyebabkan fx dan gx-nya itu 0 gitu ya. Kita cek. Gimana cara ceknya? Masukin 1 per 1. Oke, kita cek yang mana dulu nih? Kok nggak ada pulpennya. Kita cek yang ini dulu ya. Kita cek yang ini. Masukin ke fx. Fx-nya berapa? Pangkatnya berapa? Fx-nya bawahnya. X kuadrat min 5X plus 9. Yang ini ya fx-nya ya. Ini gx-nya ya. Kita cek. Ayo bareng-bareng. Sama dengan berapa nih? Kalau dimasukin 3. Berarti 9 ya. 9 dikurangi 15 ditambah 9. Oke, ini aman. Ini tidak sama dengan 0. Gak perlu dihitung sampai habis. Asalkan kalian bisa memastikan bahwa dia nggak 0. Langsung bilang aja nggak 0. Karena tujuan kita hanya ngecek aja gitu ya. Lalu gx. Oke. Ceknya itu indikatornya itu adalah per 1x ya. Jadi x-nya dicek ke fx dan gx juga gitu. Karena dia bilang di sini syaratnya adalah fx dan gx-nya nggak boleh 0 gitu. Oke, kita cek ke gx. Gx-nya apa tuh? 2x plus 3. Nah ini udah obvious banget, ini nggak akan jadi 0 ya. Ya udah, saya nggak usah ngitung lagi, ini nggak akan mungkin jadi 0 ya. Ketika x-nya dimasukin 3 ke sini jadinya 6 tambah 3 itu 9. Yang namanya ngecek itu nggak perlu ini loh, nggak perlu detail banget, tapi asalkan tepat gitu. Itu adalah ngecek ya. Beda kalau misalkan cara ya. Oke. Ini kita cek lagi untuk fx-nya. Hasilnya adalah 1 kuadrat min 5 tambah 9. Ini tidak mungkin sama dengan 0 ya. Terus untuk gx-nya. Oke, ini juga nggak mungkin sama dengan 0. 2 kali 1 2 ya. Tambah 3 itu 5. Jadi ini tidak sama dengan 0. Nah karena dua-duanya tidak menyebabkan 0. Berarti artinya dua-duanya merupakan solusi. Begitu. Terus misalkan pertanyaannya. Kalau misal aku cek nih. X sama dengan 3 misalkan ya. Kamu cek yang ini. Ternyata fx-nya nggak 0 nih. Fx-nya nggak 0 kalau dimasukin. Tapi gx-nya 0 gimana? Dia nggak boleh.
berarti dia TM. Ada salah satu aja yang 0, berarti dia TM. Kenapa TM? Di sini lihat kata-katanya. Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Kalau ada kata-kata dan berarti dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu terpenuhi aja gimana? Tidak berlaku, tidak boleh. Logikanya gitu kan. Coba misalkan coba kamu saya suruh bawa pensil sama pulpen. Ini sering banget saya ngomong ya. Kalau pulpen dan pensil artinya dua-duanya kalian harus bawa. Kalau satu aja kalian bawa berarti kalian salah. Kecuali kalau misalkan saya bilangnya atau ya kalian boleh milih. Boleh dua-duanya, boleh salah satu gitu ya. Jadi dan sama ataunya itu harus diperhatikan lagi ya. Di syarat. Begitu. Oke. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Jadi cek satu-satu. Cek dulu ini terpenuhi enggak gitu. Terus baru cek ini terpenuhi enggak gitu. Baru disimpulkan. Kita simpulkan ya. Jadi HP-nya itu adalah 1 berapa lagi? Oh, 136 ya. 1, 3, dan 6. Oke, selesai. Ini adalah jawabannya. Gampang ya, lebih mudah dibanding yang 4 kemungkinan. Oke, saya akan contohkan lagi satu soal yang bawahnya itu angka. Ini kalau ini mah jelas lebih gampang ya. Kalau bawahnya angka. Oke, contohnya gini. Gini deh. Lima pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Kalian lihat, ini bawahnya beda nih. Bawahnya beda. Ya. Bawahnya berbeda, atasnya sama. Ya udah bawahnya udah angka kan. Ya udah ini cuma satu kemungkinan doang berarti ya. Berarti artinya kan mau nggak mau ya atasnya harus sama dengan 0 agar kiri dan kanan itu sama ya, sama-sama 1 ya. Karena pangkat 0 itu berapa pun akan menjadi 1. Oke, ya udah deh beres. Ini pakai cek nggak? Nggak perlu ya, nggak perlu dicek-cek ya. Ini udah jawabannya. Udah easy. Kalau bawahnya angka mah gampang banget. Gitu ya. Bisa ya. Kalau nggak bisa silakan di back lagi. Lalu saya akan menjelaskan berikutnya itu tentang, aduh ini kok nggak bisa di zoom out. Tentang ini, tentang bentuk berikutnya ya. Bentar, saya siapin dulu. Nah, bentuk berikutnya. Bentuk terakhir di persamaan logaritma lagi. Persamaan eksponen. Ini adalah bentuk terakhir. Apa tuh bentuk terakhirnya? Nah, ini sebenarnya bentuknya sangat familiar.